Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadil, NIM 210222012 dari regular A kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama kita akan bahas yaitu apa sih itu pengertian kepemimpinan dan organisasi. Kita pertama-tama kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara memimpin atau mengatur anggotanya. Kemudian organisasi. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama dan mempunyai visi misi yang jelas dan diakui oleh orang lain. Selanjutnya kita beralih ke definisi kepemimpinan menurut Lotske 1997. Bagian A, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut, kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada pula pemimpin. Bagian B yaitu kepemimpinan merupakan suatu proses agar kita bisa memimpin seseorang. Memimpin harus melakukan suatu dan kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Kemudian di bagian C, kepemimpinan harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan. Adapun gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya karena setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu pemimpin memberikan petunjuk kepada bawahannya. Yang kedua, pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahan. Yang ketiga yaitu pemimpin meyakinkan bahwa tugas-tugas harus dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin. Nomor 4 yaitu pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas daripada bawahan dan pengembangan bawahan. Selanjutnya 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok manajemen members atau yang dikenal dengan anggota-anggota manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manager. Di sini tingkatannya itu yang paling teratas. Selanjutnya itu yang di bagian menengah ada manajer menengah atau middle manager. Selanjutnya itu yang paling terendah ada manajer bawahan atau lower manager atau supervisor. Nah, di sini kita akan perbedaan antara kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang ada pada diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Contohnya itu kepemimpinan formal yaitu di dalamnya mempunyai visi misi yang jelas dan mempunyai ADART di dalamnya. Kemudian itu kepemimpinan informal, sering juga disebut dengan istilah headship atau kepemimpinan informal tidak didasarkan pada pengangkatan. Misalkan di sini informal itu seperti rumah tangga. Di sini cuma mengalir. Rumah tangga itu kepimpinannya itu dipegang oleh kepala keluarga atau ayah. Adapun tipe-tipe kepemimpinan yaitu pertama kepemimpinan autokratis. Kemudian yaitu tipe kepemimpinan militaris. Ini militaris yang oleh para tentara. Kepemimpinan tentara itu yang dia pegang yaitu kepemimpinan militaris.
Selanjutnya itu tipe pemimpinan paternalistis, kemudian tipe kepemimpinan karismatis, dan tipe kepemimpinan demokratis. Di sini kepemimpinan demokratis itu yang suatu kepemimpinan yang apa-apa itu kita selanjutnya kita beralih ke kriteria kepemimpinan. Pasti banyak kakak-kakak yang bertanya, bagaimana sih tuh kriteria seorang pemimpin? Ya, ini ada 5 kriteria seorang kepemimpinan. Yang pertama itu mampu memikat hati orang lain. Yang kedua, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain. Yang ketiga itu penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak dicapai. Yang keempat itu penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam kegiatan-kegiatan operasional. Yang kelima itu pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Ya, selanjutnya komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada atau penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi organisasi adalah komunikasi organisasional yang terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Dan ini komunikasi organisasi sangat penting dalam organisasi, karena apabila tidak ada komunikasi dalam organisasi, pasti di dalamnya organisasi akan hancur. Ya, adapun konflik organisasi. Konflik adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi, dan atau dengan timbulnya perasaan permusuhan atau dengan yang lainnya. Konflik biasanya timbul dalam suatu organisasi sebagai akibat adanya berbagai masalah dalam hal yang pertama itu komunikasi, kedua hubungan pribadi, dan yang ketiga itu masalah struktur organisasi. Kemudian sifat-sifat fungsional konflik. Yang pertama, pemimpin menemukan cara penggunaan dana yang lebih baik. Yang kedua, lebih mempersatukan para anggota organisasi. Yang ketiga, pemimpin mungkin menemukan cara perbaikan dan prestasi organisasi. Yang keempat, mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi. Yang kelima, penggantian pemimpin yang lebih cakap, bersemangat dan bergagasan baru. Ya, adapun kesimpulan dari materi organisasi dan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan sesungguhnya tidak ditemukan oleh pangkat ataupun jabatan seseorang. Pemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negara. Ya, mungkin itulah tadi penjelasan tentang kepemimpinan dan organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Singkat, wabillahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.